Hi, tolong, tolong. Andi, sudah berapa kali Bapak harus mengingatkan kalau sholat itu sangat penting. Taruh HP-mu dan cepat bergegas. Baik, Ayah. Anakku, kamu jangan membuat ayah marah ya. Kamu kan tahu sendiri, ayah punya penyakit jantung. Kamu harus mengikuti apa yang ayah menginginkan ya. Tapi kan Andi cuman mau main, Bu. Ibu ngerti nak, tapi kamu juga harus tetap ingat waktunya sholat. Maaf ya, Bu. Andi gak bermaksud membuat ayah ataupun ibu marah. Iya, ibu tahu. Satu pesan ibu, jangan pernah tinggalkan sholat ya anak soleh. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ayo Nabila, udah mau masuk nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kakak Zio. Iya, gerbangnya ada buruknya, ada Anak-anak, ada yang tahu sekarang kita belajar apa? Siro Ustazah. Benar anak-anak. Jadi ada sebuah cerita sejarah yang sangat besar dalam peradaban umat manusia. Cerita yang menjadi momen terbaik sepanjang kehidupan umat manusia. Cerita apa itu Ustazah? Kalian penasaran kan? Dengarkan baik-baik, tatap wajah Ustazah, perhatikan dengan seksama. Ustazah akan membawa kalian ke bentangan sejarah masa lalu yang akan membuat kalian menangis haru dan akan merasa bersalah kalau kalian tidak melaksanakan salat. Dalam heningnya suatu malam, datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengajak Nabi Muhammad menuju sumur Zam-Zam. Disinilah hati dan jiwa Nabi dibersihkan oleh Jibril untuk yang kedua kalinya. Setelah yang pertama beliau lakukan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Wahai Nabi, tenangkanlah hatimu, berbaringlah. Aku akan membersihkan hati dan jiwamu. Pembelahan dan pembersihan dada Nabi Muhammad SAW pun berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Seakan tak terjadi apa-apa pada tubuh Nabi saat Jibril menyelesaikan tugasnya. Ini adalah sebuah persiapan karena Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi membuka mata, seekor buruk yang lengkap dengan pelana dan tali kekangnya telah ada di depannya. Buruk terakhir kali ditunggangi oleh Nabi Isa sekitar 500 tahun sebelumnya. Kecepatan buruk melesat secepat cahaya, sejauh mata memandang. Wahai Buraq, tenanglah. Sungguh beruntung kau kali ini. Hamba termulia telah ditakdirkan menaiki punggungmu.
Buraq terbang melintasi kota Mekah menuju Palestina. Jibril mengajak Nabi melupakan sesaat tentang Mekah yang penuh masalah. Perjalanan malam hari inilah yang disebut Isra, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi pun sampai di Masjidil Aqsa. Kemudian atas perintah Jibril ia melakukan sholat 2 rakaat. Selepas sholat, Jibril membawa 2 minuman berupa susu dan khamar. Wahai Nabi, ambillah salah satu dari minuman ini. Nabi pun mengambil minuman yang berisi susu. Wahai Nabi, engkau telah memilih sesuai fitrah. Perjalanan berikutnya, Jibril mengajak Nabi naik ke langit 7. Peristiwa inilah yang disebut dengan Mi'raj. Hanya dalam waktu sekejap mereka berdua telah sampai di pintu pembatas, yaitu pintu langit dan dunia. Assalamualaikum. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Aku bersama Nabi yang mulia. Waalaikumsalam. Apakah engkau diperintahkan Allah? Benar. Pintu pun terbuka. Malaikat penjaga mengucap salam kepada Nabi dan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril dan Nabi melintas di langit pertama. Ada seorang laki-laki bersama ruh-ruh manusia. Jika ia melihat ke arah kanan, maka ia tertawa. Jika melihat ke arah kiri, maka ia pun menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril?" Ia adalah Nabi Adam. Ucapkan salam kepadanya. Nabi pun mengucap salam dan disambut dengan Adam alaihissalam. Ruh yang ada di sebelah kanan, mereka adalah para syuhada. Sedangkan yang ada di sebelah kiri, mereka adalah orang-orang sesat. Dalam perjalanan ini, Nabi juga diperlihatkan azab bagi orang yang suka memakan harta anak yatim. Ustazah, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW selain diangkat ke langit, apakah juga diperlihatkan surga dan neraka, Ustazah? Benar sekali kakak Bunga.
Terus buruk yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW kecepatannya seperti kecepatan cahaya ya Ustazah. Kecepatannya tidak bisa dibayangkan lagi kakak. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan lagi ya ceritanya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW pun berlanjut. Nabi dan Jibril kemudian sampai di langit kedua. Di langit ini mereka bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ucapan salam dan sambutan hangat terjadi seperti sebelumnya. Mereka naik ke langit ketiga. Di langit ini mereka dipertemukan dengan Nabi yang berparas rupawan, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf, aku Muhammad." Waalaikumsalam wahai Nabi Muhammad, aku telah mengenalmu. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Di langit berikutnya Nabi dan Jibril bertemu Nabi Idris. Sama seperti nabi-nabi lainnya. Nabi Idris pun telah menerima kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menyambut hangat dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku yang soleh, semoga engkau dilimpahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah kepada umatmu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Harun. Nabi menyapa Nabi Harun dan ia pun menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hangat. Sampailah kemudian Nabi dan Jibril di langit keenam. Di langit ini Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa telah mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian Nabi Musa menangis. Wahai Nabi Musa, apa yang terjadi? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, yang jumlah umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Perjalanan berlanjut hingga langit ketujuh. Di langit ketujuh inilah Nabi bertemu dengan bapa para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Wahai cucuku yang soleh, selamat datang. Sampaikan salam kepada umatmu bahwa surga itu nyata adanya. Tanahnya subur dan segala makanan tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh ini pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga dengan keindahannya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, yang tidak bisa digambarkan dengan rangkaian kosakata. Nabi merasa takjub dan tiada berhenti bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, surga itu indahnya seperti apa sih? Perbandingannya seperti setetes air dengan lautan yang luas kakak. Keindahan yang kita nikmati sekarang di bumi masih sangat jauh dengan keindahan yang ada di surga.
Saya ingin menghadiahkan ayah dan bunda mahkota yang indah nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah. Anak-anak Ustazah, jangan lupa selalu mendoakan ayah dan bunda ketika sholat dan rajin membaca serta menghafal ayat suci Al-Quran ya. Insya Allah keinginan kalian pasti akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan terus berlanjut dan tibalah saatnya Nabi sampai di Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang menjadi pembatas langit, di mana tidak ada makhluk di dunia lagi yang bisa menembus langit berikutnya. Disinilah Nabi melihat wujud asli malaikat Jibril sebagai malaikat dengan ratusan ribu sayap berwarna putih dan bercahaya. Besarnya sebesar langit dan bumi, tingginya tak terkira, putih bercahaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Wahai Nabi, sebentar lagi engkau akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh Nabi mendekat kepadanya dalam jarak yang sangat dekat. Tetapi Nabi tidak bisa melihat Allah secara langsung. Nabi melihat dengan hatinya. Allah pun memberikan kewajiban menunaikan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali turun dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan. Aku yakin umatmu takkan sanggup melakukannya. Nabi kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah waktu sholat diringankan menjadi 10 waktu sholat dalam sehari. Dan Nabi Muhammad pun turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad, aku kira umatmu masih keberatan dengan jumlah waktu sholat itu. Mintalah keringanan lagi kepada Rabb-Mu. Nabi pun kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah waktu sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali turun dan lagi bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kembalilah lagi wahai Nabi Muhammad,
mintalah keringanan lagi untuk umatmu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabbku. Aku ridha dengan keputusan ini." Nabi pun kembali turun bersama Jibril. Setibanya di Masjidil Aqsa, Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat, sedangkan Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya. Setelah itu Nabi kembali menaiki punggung Buraq menuju Masjidil Haram di Mekah. Perintah sholat 5 waktu ini sama pahalanya dengan sholat 50 waktu. Sesungguhnya dari kisah ini kita mengambil beberapa pelajaran penting. Demikian tadi kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan cerita Ayah Aku Ingin Sholat. Semoga dari cerita tersebut ada pelajaran baik yang bisa kita ambil dan bermanfaat untuk kita semua. Nasihat Ustazah, ingat-ingat ya anak-anak, jangan pernah meninggalkan sholat dalam keseharian kita dalam beraktivitas. Baik Ustazah. Sudah akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok di rumah banyak orang ya? Atau jangan-jangan Ayah! 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 Aku ingin sholat. Bangun Ayah! Aku ingin sholat. Aku ingin sholat Ayah! Ayah! Aku ingin sholat Ayah! Bangun Ayah! Aku ingin sholat. Aku ingin sholat Ayah. Ayah, Ayah, aku ingin sholat. Bangun Ayah. Aku ingin sholat. Aku ingin sholat Ayah. Ayah, Ayah, aku ingin sholat. Bangun Ayah. Aku ingin sholat. Aku ingin sholat Ayah.